Suatu kali, tiga orang sahabat baik sedang berjalan bersama. Tiba-tiba saja, lewatlah sebuah mobil mewah. Orang pertama menghela nafas panjang. Kapan ya saya punya mobil seperti itu? Orang yang kedua berseru, "Wah, bagaimana supaya saya punya mobil seperti itu?" Orang ketiga memandang kedua temannya dengan bingung dan bertanya, "Buat apa punya mobil seperti itu? Kalau tidak punya, memangnya kenapa?" Tadinya, saya berpikir bahwa cara berpikir orang ketiga adalah yang paling bagus. Tidak banyak maunya. Keinginan adalah sumber masalah. Semakin banyak keinginan, semakin banyak masalah yang harus kita pecahkan. Tapi kemudian saya menyadari bahwa pikiran saya itu tidak sepenuhnya akurat. Di waktu yang berbeda, untuk hal yang berbeda, kita tentu pernah menjadi salah satu dari ketiga orang tadi. Ada kalanya kita mengambil sikap pasrah, hanya berharap akan adanya mukjizat, pertolongan dari langit. Ada kalanya kita bersemangat mencari cara untuk mendapatkan keinginan kita. Dan ada kalanya kita tidak mengerti mengapa ada orang yang begitu bersikeras menginginkan suatu hal atau suatu objek. Orang yang sama bisa mengambil tiga sikap yang berbeda saat menghadapi tiga hal yang berbeda. Sudah tentu, yang terburuk adalah sikap pasrah. Baik sikap pasrah maupun sikap tidak menginginkan akan membuat kita tidak melakukan apa-apa untuk mengejar sesuatu. Tapi, yang bedanya adalah sikap pasrah didasari rasa tidak berdaya, sementara sikap tidak menginginkan didasari rasa berkecukupan. Kalau pasrah adalah sikap yang terburuk, mana yang lebih baik? Merasa sudah cukup, jadi tidak menginginkan lagi, atau berusaha untuk menggapai keinginan kita? Mungkin itu bukan pertanyaan yang tepat. Kita tidak menentukan apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan kita adalah perasaan yang timbul begitu saja tanpa kita sengaja. Kita semua tentu pernah merasa malas. Apakah kita memilih untuk merasa malas? Saya rasa tidak mungkin. Kalau kita merasa suatu hal itu perlu untuk dilakukan, kita tentu merasa ingin untuk melakukan hal tersebut. Tapi apa daya, manusia tidak punya kuasa atas keinginan maupun perasaannya. Karena kita tidak bisa menentukan apa yang kita inginkan, yang perlu kita lakukan adalah menentukan apakah kita akan berusaha menggapai keinginan kita itu atau tidak. Disinilah diperlukan kebijaksanaan. Yang perlu, lakukan seperlunya. Yang nyaman, lakukan senyamannya. Kita perlu tentukan apakah yang kita inginkan itu adalah suatu kebutuhan atau untuk kenyamanan. Perlu untuk apa? Saya pernah bertemu dengan seorang teman yang bekerja di dua tempat. Saya menghargai semangatnya dan mengatakan pada dia bahwa penghasilannya tentu bagus. Dan dia menjawab, "Masih kurang." Bagi saya, ini menarik. Masih kurang berarti masih perlu lebih. Pertanyaannya, perlu untuk apa? Terkadang, kita berusaha mengejar sesuatu tanpa terlebih dahulu mendefinisikan apakah yang kita kejar itu adalah kebutuhan atau keinginan. Sudah tentu, kita merasa yang kita kejar itu perlu. Kalau tidak, tentu kita tidak mengejarnya. Tapi, sudahkah kita bertanya, perlu untuk apa? Ada orang-orang yang melakukan hal yang mereka tidak sukai bersama orang yang tidak mereka sukai di tempat yang tidak mereka sukai demi mendapatkan uang yang tidak mereka perlukan untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan agar bisa mendapat kekaguman dari orang yang bahkan tidak mereka kenal. Menyengsarakan sekali, bukan? Mengorbankan sekian banyak hal yang berharga demi sesuatu yang tidak kita butuhkan. Bayangkan, seandainya kita lebih bijaksana, berapa banyak waktu yang bisa kita hemat, berapa banyak uang yang tidak perlu kita keluarkan, berapa banyak kesengsaraan yang bisa kita hindari.
Rumah tangga bisa retak karena kita mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan untuk kebahagiaan rumah tangga. Kesehatan kita korbankan demi mendapat uang yang tidak kita perlukan, yang kita pikir akan membuat hidup kita jadi bahagia. Mengejar keinginan adalah baik, namun terlebih baik lagi menguasai keinginan. Bertanyalah pada diri Anda sendiri, saya perlu ini untuk apa? Apa betul saya perlu ini? Sebelum membeli sesuatu yang harganya mahal, tunggulah 1 minggu. Jangan terjebak oleh euforia ataupun hype. Setelah 1 minggu, kalau Anda masih menginginkannya dan mampu membeli tanpa berhutang, silakan beli barang itu. Pada saat Anda mendapat kesempatan untuk memperoleh uang lebih, jangan tergiur oleh jumlah uang yang ditawarkan. Hitung terlebih dahulu harga yang harus Anda bayarkan. Perhitungkan resikonya. Mendapatkan uang lebih tentu menyenangkan, tapi jangan lupa bertanya, apakah saya perlu uang lebih ini? Untuk keperluan apa? Dengan demikian, Anda dapat dengan lebih baik membandingkan potensi uang yang bisa Anda dapat dengan harga yang harus Anda bayarkan. Jangan sampai kita mengorbankan yang sudah kita miliki sekarang demi mendapatkan sesuatu yang belum tentu kita perlukan. Sesekali, tak ada salahnya bertanya, buat apa saya punya itu? Memangnya kenapa kalau saya tidak punya? Bagaimana dengan Anda? Adakah pengalaman saat Anda berjuang untuk mendapatkan sesuatu dan ternyata yang Anda dapatkan hanyalah kekecewaan?